Assalamualaikum dulu, Li. Kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat siang di webinar kita hari ini ya. Seperti biasa, sekarang hari Senin. Kebetulan yang buka webinar sekarang jadwalnya saya. Dan tentunya saya adalah Relizi Eva dan ditemani oleh siapa nih? Saya Lia Nurulita. Oke, sama Mbak Lia ya. Mbak Lia kemarin juga kita udah pernah webinar ya? Betul. Kemarin kita tentang apa webinarnya? Tentang apakah trading membuat kita kaya. Kayak gitu? Ya, Okay. Pertama kali webinar itu mengenai trading forex akan membuat kita kaya. Tanda tanya. Oh gitu ya? Oke, sebenarnya kita udah bahas lah ya. Mungkin itu bisa disaksikan di YouTube juga, di Dimik Official. Nah, hari ini kita akan berbeda. Nah, hari ini kita bakal membawakan tema apa webinar tema hari ini? Pentingnya memilih broker yang tepat. Wih, Ya, tema hari ini bersangkut paut dengan broker gitu Pak. Yes. Bagaimana planning ke depannya untuk memilih broker yang tepat yang baik itu seperti apa? Oke, good banget. Pentingnya memilih broker yang tepat, teman-teman. By the way, sebelum itu kita sapa-sapa dulu. Udah ada siapa nih, Li? Kita admit dulu. Takut kasihan orang-orangnya. Nah, gitu semua. Oke, lumayan ya. Udah banyak yang lumayan masuk nih. Selamat datang semuanya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan hari ini. Oke, by the way, ini dari mana aja nih? Bisa komen ya. Ketemu di webinar kita, asal tempat tinggal dan kenapa teman-teman ingin memulai bisnis trading. Kita diskusi di sini. Jadi kita sambil Indonesia juga dikit-dikit aja. Ada siapa itu aja tuh? Ada Pak Handi. Ada Pak Handi, Oke. Ada Mas Rishan. Halo Mas Rishan, apa kabar? Di kameranya diaktifin dong, sehat? Selamat siang, Mantap nih Mas Rishan. Dia pengen belajar trading nih Mas Rishan tuh. Ada siapa lagi nih? Ada Muhammad Senang. Senang berarti ya? Alhamdulillah ya Allah. Ada Mbak Airin, ada Mas Pendi, ada Pak Julius, ada Ibu Nur Hayati, ada Young Lex, ada Pak Abdul Hakam, ada Pak Budi. Nah, kok ini Abdul Hakam namanya bersama kayak saudara saya ya? Bagus namanya. Saudara kok mungkin ya. Oh iya gitu. Pak Budi, Iya, Mbak Friza, Pak Hamidan, ada Kasih Sayang, ada Pak Mas Said, ada Mbak Mia, Mbak Putri, Mbak Rani, Mbak Ratu, Pak Toha, Pak Yusuf. Ada Pak Toha, mantap. Salam kenal Pak Toha. Pak Toha tuh beliau kenalan dari Mas Pendi, trading konsultan kita juga. Selamat datang Bapak. Kebetulan Pak Toha juga seorang trader. Kalau nggak salah, Pak Toha juga sama ya Pak Toha, sama-sama seorang trader. Cuman beliau belum masuk ke broker di Dimik. Nah, sekarang kita bakalan bahas nih teman-teman. Pas banget lah ya. Mungkin di luar sana teman-teman juga di sini udah menggunakan broker yang lain, belum masuk ke kita. Tapi mau broker apapun itu, yang terpenting penarikan dananya cepat atau kayak gimana itu aman-aman. Cuman Ada global ngeset nggak? nih, pentingnya memilih broker yang tepat. Menurut versi Mbak Lia dulu ya. Lia, ini gimana broker yang tepat tuh? Enggak, saya lagi zoom. Misalkan broker yang tepat. Lagi zoom dulu. Lebih Enggak ada ngeset. lebih dahulu supaya dalam arti ini kan berhubungan dengan finansial juga gitu. Kalau misalkan kita masuk ke ranah bisnis trading forex, yang paling penting wadah untuk kita masuk itu yang kita tampung atau yang kita sebagai penjembatani para investor itu seperti apa. Nah, yang paling penting kayak regulasinya yang penting sudah jelas ya Pak ya. Kalau misalnya dari segi broker itu kita harus melihat regulasi yang jelas, dan kalau misalkan Bapak Ibu di luar sana yang masih 50-50 nih kalau misalkan masuk ke broker gitu, dan kalau misalkan di Dimik sendiri kita sering ada podcast ya Pak ya setiap jam 4 sore, dan kebetulan waktu itu pernah ada beberapa tamu atau important person dari JFX, KBI, iya Pak Bepti juga. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau mengulas mengenai regulasi dari Dimik sendiri, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel juga di Dimik. Betul sekali. Di Dimik Official pastinya Pak ya. Jadi kalau misalkan disimpulkan nih secara simpel, good morning guys. ya itu kira-kira untuk memilih broker yang baik itu harus Ini pertama kita harus melihat regulasi dari perusahaan, sistem tradingnya seperti apa. Terus kalau misalkan
kantornya ada apa enggak. Kalau misalkan di Dimex sendiri kan kita udah punya beberapa cabang juga ya Pak yang pastinya, dan kebetulan kalau misalkan dia sendiri sama Pak Religi ini kita stay-nya di kantor pusat Bandung di Jalan Garuda. Kalau Bapak Ibu lagi main ke Bandung, Bapak Ibu bisa sekalian belajar tradingnya di kantor langsung. Kita belajar mengenai trading forex dari mulai basic juga, dari mulai technical analisisnya juga. Dan kalau misalkan Bapak Ibu di luar Bandung pun kita masih ada beberapa cabang, contohnya di Jakarta, Makassar, Pekanbaru, sama Yogyakarta. Jadi kalau misalkan bicara terhalang oleh jarak gitu ya, kalau misalkan di Dimex sendiri nggak ada alasan untuk itu, karena kalau misalkan broker di Dimex itu kita udah mempunyai beberapa cabang juga. Jadi Bapak Ibu dimanapun berada bisa belajar langsung ke tempatnya gitu, ke kantornya. Oke, guys, sebelum ngebahas itu, by the way, karena kan kalau misalkan trading itu kita berbicaranya momentum. Nah, di sini kalau misalnya ngeliat momentum, kita udah ada momen sih sebenarnya itu. Teman-teman kalau misalkan pengen ambil buy XAUUSD sekarang, itu udah bisa. Nanti saya jelasin. Jadi kalau misalkan pengen buy, boleh banget sekarang buy XAUUSD di harga 17.92 dengan take profit bisa ambil scalpingan, kita ambil 3 poin, ambil take profit di 17.95 dan batasan resikonya ada di 17.85. Terus kalau misalkan kita pengen averaging, boleh nggak? Boleh banget. Harga averaging itu nanti bayar lagi di bawah bisa 17.85. Tulis lagi. Kalau misalkan mau ya. Bapak Ibu bisa follow by XAUUSD. Yang bener. By XAUUSD Profit TP 17.95. 17.95 SL kasih 17.82. 17.82. Tipe pricing tulis pricing by lagi by di harga Ya. 17.86. Oke. TP 17.95 sama 5 SL-nya 17.80. 80. Oke. Tapi perlu diperhatikan lagi ya Bapak Ibu, tetap menggunakan lot sebijak mungkin. Betul. Dengan kita harus tahu juga batasan resikonya ya Pak ya. Tetap Betul sekali. pasang stop loss dan take profitnya. Betul. Waduh, by the way, wah kan, lu kan terbang kan? Baru juga ngomong. Nah ini nih yang dimaksud dengan trade itu yang sangat simpel teman-teman. Bisa manfaatkan. Iya, bisa dimanfaatkan. Kebetulan saya juga udah baik kan. Tadi kita lihat dulu. Nih, udah lumayan, udah $55 dapat. Kita lihat sekali lagi juga. Mudah-mudahan kita cuan nih Oke, hari ini. bismillah. Oke teman-teman, itu untuk signalnya. Sekarang kita akan bahas tentang materi hari ini, yaitu materi itu pentingnya memilih broker yang tepat. Kalau misalkan sedikit dari pembahasan Balia gitu kan, kalau misalkan kita ingin memulai bisnis, ini kita berbicaranya bisnis ya, bisnis apapun itu, salah satunya bisnis trading forex. Teman-teman yang harus teman-teman ketahui di sini tuh kalau ngomongin bisnis itu, apalagi di ranah online ya, Betul. banyak sekali scam gitu kan, scam atau penipuan atau apapun itulah. Nah di sini gimana caranya kita untuk memulai bisnis itu, kita nggak masuk ke ranah itu. Nah kalau misalkan ngomongin trading forex nih, pertama yang harus kita ketahuin, kita cari tahu nih bahwa misalnya itu si brokernya itu tuh dinaunginya oleh apa gitu loh. Jadi kalau misalkan kita di Indonesia, otomatis kita masuk ke pemerintahan Republik Indonesia gitu kan. Nah kalau misalnya ngomongin perdagangan, Trading. nah trading atau perdagangan itu masuknya itu ke ranah bebukti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi. Itu pertama, itu sangat simpel Bukan banget. Menteri Perdagangan berarti Ya, Bapak betul, bukan majikan. Nah itu. Terus kalau misalkan si broker itu di bawah naungan bebukti, udah otomatis secara legalitasnya oke, lumayan jelas. Itu pertama. Yang kedua, setelah bebukti apa gitu kan? Yang kedua itu lihat dulu nih, di kita ada di bawah naungan KB atau enggak. KB itu apa? KB itu adalah clearing berjangka Indonesia. Menjamin keamanan dana juga. Betul sekali, menjamin keamanan dana kita. Maksudnya gini loh, kan banyak orang yang berpikir bahwasanya itu ketika kita transaksi nih ke broker gitu kan, uangnya itu ada di broker. Nah gimana terus kalau misalkan nanti si brokernya itu gak ada, atau misalkan uang kita diambil, terus kita kayak gimana dong? Nah kalau misalkan uangnya ada di broker itu harus hati-hati. Nah di sini kenapa pentingnya KB itu perannya yang itu tadi untuk keamanan dana, Menjamin keamanan dana dari atau Bapak sering Ibu disebut semuanya. atau segrit account lah ya. Dana terpisah. Nah, dana terpisah. Jadi sebenarnya kalau misalkan ngomongin simpel teman-teman, kalau misalkan pengen memulai bisnis,
dilihat dulu tadi itu, jangan sekedar ngeliatin profitnya aja gitu kan, karena kan bisnis itu ada keuntungan ada kerugian, tapi dilihat juga di sini keamanan dananya gitu kan, secara legalitasnya kayak gimana. Karena untuk memulai bisnis tradingnya itu gampang, kayak tadi doang, klik buy klik sell, kalau misalkan naik ya udah kita profit gitu kan. Nah gampang tuh bagi orang yang kayak gimana dulu gitu ya, gampang tuh sekiranya bagi orang-orang yang sekiranya mereka tuh udah tahu dengan ilmunya. Udah siap juga. Ya, tapi kalau misalkan kita trading tanpa ilmunya dan kita cuma asal doang, nah itu sangat berbahaya sekali, teman-teman. Gitu loh. Jadi balik lagi, pertama kalau trader itu kita harus tahu nih penyedia apa itu jembatannya kayak gimana, terus broker. Kalau kayak di Dimek gitu, di Dimek dinyatakan legal atau enggak? Legal sih. Kenapa legal kita? Bapak Ibu bisa lihat lisensi juga ya Pak ya, Yes. dari www.didimex.co.id. Di sana ada nomor lisensi juga dari Didimex. Dari segi legalitasnya Pak bisa dicek juga di website. Dan kalau misalkan disebut legalitas ya kenapa? Karena Didimex juga sanggup ya Pak mengundang beberapa tokoh penting dari beberapa CFX, KBI ataupun Bapepti ya kenapa kita disebut ilegal gitu ya. Betul. Kalau misalkan ini kan di Dimas sudah jelas gitu, ada dari segi podcast apapun sudah jelas di YouTube official. Kalau misalkan yang follow ini udah running sih Pak. Keren guys, udah cuan nih. Parah ya Allah, alhamdulillah ya Allah ya Rabbi. Kalau misalkan Bapak Ibu targetnya terpenuhi, tetap ya Pak ya, amankan dulu aja, kasih amankan. Saya lagi buy euro sama SAU ini tuh, tapi bismillah SAU-nya udah mulai running $76. Oke teman-teman, aduh senang banget nih kalau tadi udah kayak gini tuh ya. Kita TP-nya tadi berapa? 17 sebenarnya. 1795. Oke, 79 ya, mudah-mudahan kena TP dulu ya. Oke teman-teman, tadi kita udah bahas, jadi untuk memulai bisnis trading itu harus paham dulu tentang brokernya kayak gimana. Nah sekarang kita mulai ke ranah diskusi. Kira-kira di sini ada pertanyaan apa aja, silakan. Iya, dari Mas Fendi, halo trader, halo semuanya. Ada Pak Riksanto. Siap. Halo, selamat siang Bapak. Terus saya masih baru, Cina. Oke, gue kenal itu. Iya, Pak Toha. Oke, Saya Pak di Toha robot. nih, saya di robot. Boleh saya bertanya buat Pak Toha di robotnya udah berapa lama gitu kan? Terus yang dirasain kayak gimana trading di robot gitu loh. Jadi trading kan ada nih, bagi yang nggak tahu ya, trading kan ada dua, ada manual sama robot. Ya, dua-duanya ada plus minusnya juga, sama dua-duanya juga alurnya ya ranah bisnis juga. Cuman kalau boleh tahu Pak Toha di robotnya udah berapa robotnya dan kayak gimana? Boleh deh sharing sama kita juga. Lanjut tuh ya, Bang. Lanjut ada dari Bapak Julius. Apakah ada edukasi melalui Ada. PDF? Ada, lengkap banget, ada. Jangankan PDF, kita mah bukunya juga ada Iya, gitu kita loh. punya itu buku panduan trading. Betul Iya. sekali. Dan dalam minggu ini kita akan segera mulai ya Pak ya untuk di Didimex Education Class Batch 3-nya. Betul, apa nih? Diskus Oh, di mulai. mood katanya. Oke, siap. Ini jadi yang masuk. Oke. Ini ya sebenarnya apa ini tuh? Ada bukunya kalau nggak salah. Betul, ada bukunya, benar banget. Dan buku itu emangnya juga tidak untuk semua orang sebenarnya. Jadi buku itu emang dikhususkan dan tidak diperjualbelikan. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman nyari di Gramedia atau di mana gitu ya, nggak bakal ketemu karena buku itu khusus untuk siapa? Member Didim. Betul sekali. Jadi kalau misalkan untuk jadi member di Dimek, teman-teman udah mendapatkan fasilitas pertama, masuk ke grup edukasi, Iya. kedua masuk ke grup officialnya, ketiga udah masuk ke grup apa signalnya, dan keempat kita diberikan bukunya, dan tentunya ada merchandise dan juga dari reward lagi. Itu sih. Oke, bacain lagi. Ada apa lagi? Lanjut dari Bacinta. Kalau Bacinta, weekend mantap. kenapa SLTP-nya hilang sendiri nih Pak? Oke, kalau misalkan weekend, kenapa SLTP-nya hilang sendiri? Karena untuk hari Sabtu dan Minggu itu market tuh libur gitu kan. Jadi kalau Giliran holiday ya Pak ya? ya, jadi kalau misalkan market itu udah terbang lagi, ya Allah, saya nggak bisa lihat itu. Jadi kalau misalkan market libur nih, otomatis kan kayak kita lah. Kita misal berdagang nih konvensional, misal Sabtu Minggu itu libur, nggak mungkin dong ada orang yang Iya. mau jualan atau orang yang membeli. Yang ngapain juga kita cek market. Nah, sama halnya di trading forex juga, dan itu bisa kita set up lagi ketika pembukaan market di hari Senin. Jadi nggak usah takut. Jadi SLTP nih kita udah pasang, misalkan tiba-tiba nggak ada gitu kan, ya udah kita ini lagi aja. Bisa manual lagi ya Pak di hari Senin. Betul. Lanjut dari Mbak Rani. Kalau di trading forex ruginya karena apa ya?
Oke, kalau di trading forex itu ruginya karena apa? Yang namanya jual beli, ketika kita ngejual di harga terendah, dari harga tertinggi dan ngejual dan ngebeli dari harga terendah, maka kita bakal mendapatkan keuntungan. Begitupun sebaliknya, misal contoh kecil, saya membeli harga emas, misal sekarang harga emas tuh di harga 1 gramnya itu misal 800.000. Saya beli nih, misalkan saya beli. Terus tiba-tiba tahun depan harga emas tuh naik jadi 1 juta, misal kayak gitu kan. Ketika saya ngejual berarti saya mendapatkan keuntungan apa kerugian nih? Keuntungan, berarti selisihnya 200.000 kan? Nah, saya dapat untung. Tapi kalau misalkan kita kebalikannya, saya ngebeli emas di harga 1 juta misal nih, terus tiba-tiba harga emas tuh lagi turun misalkan jadi 800, tapi saya tuh lagi butuh uang nih, dan saya tuh ngejual emas saya, maka saya mendapatkan keuntungan apa kerugian? Ya, karena itu pada dasarnya definisi jual beli itu kita harus membeli di harga terendah dan ngejual di harga tertinggi. Contoh kita masuk ke analisa. Pinjam dulu. Nih, terus kalau misalnya di trading forex ngelihat harga tertinggi terendahnya kayak gimana, teman-teman bisa menggunakan garis horizontal seperti ini. Dan ini nih kayak gini terus, saya liatin. Pertama, ini adalah harga yang terjadi sekarang, teman-teman. Bisa dilihat di 17.93. Ini harga sekarang. Otomatis kalau ngomongin harga terendah berarti harga yang di bawah 17.93. Setuju gak? Betul. Nah, dari time frame H1 nih, time frame H1 yang sekarang saya gunakan. Kenapa H1? Karena berarti ini mengakomodasikan 1 jam sekali gitu kan, atau intraday. Nah, kita tandain harga terendahnya, aku udah tandain sih sebenarnya tadi. Apa sih ini kayak gini sih, Bang? Nah, ini nih. Ini adalah harga terendah di time frame H1 dan areanya itu ada di 17.85 sampai 17.86. Terus berbicara harga tertinggi gitu kan, kita kalau ngomongin harga tertinggi jangan dulu jauh-jauh, kita ambilnya yang terdekat dulu teman-teman. Nih di sini berarti harga tertingginya untuk sementara ya. 98 berarti. Nah, 17.98. Sekarang harga tuh lagi ada di pivotnya. Nah, menurut definisi pivot sekalian kita bahas kenapa saya ambil buy. Ketika harga tidak berhasil menembus harga pivot atau dia berhasil rejection dan tidak berhasil nge-breakout, maka di situ berarti ada penekanan di mana buyer itu kuat atau untuk buy kita tuh kuat. Dan dia tidak berhasil menembus untuk ke bawah, otomatis kita ambil posisi buy dengan tujuannya kemana? Tujuannya ke resisten atau harga tertinggi, dan resistennya ada di 17.98 dan kita ambil take profit di 17.95. Jadi ketika harga naik ke 17.95 maka kita udah mendapatkan take profit gitu loh. Begitupun sebaliknya kalau menurut analisa, ketika si harga XAUSD ini berhasil menembus harga pivot ini di 17.92 dan dia bikin cross candle di sini, berarti tujuan selanjutnya kemana? Ke support. Berarti kita ambilnya apa? Sell. Nah, dengan take profitnya berapa? Di 17.86. Begitulah sistematis trading. Nah, kalau misalkan berdasarkan support dan resisten, teman-teman, nanti kalau misalkan harga ada di resisten ini dan dia tidak berhasil menembus harga resisten, teman-teman bisa ambil sell lagi. Tujuannya kemana? Tujuannya bisa ke pivot atau ke support. Balik lagi teman-teman pengen berapa duit gitu kan profitnya. Misal saya mah pengen 1 juta, ya udah hitung-hitungan 1 juta dengan 0,10 berarti membutuhkan berapa? 10 poin. Dari 98 ke 10 poin berarti harus berapa? 17.88. Iya. Itu berarti 17.88. Jadi dengerin, trading itu berpacu dengan hitung-hitungan, bukan untung-untungan. Trading itu berpacu dengan money management. Trading itu dengan psikologi trading, teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen masuk ke bisnis nih ya, bisnis yang harus kita pikirin itu apa? Psikologi trading dulu. Apalagi kalau masuk ke dynamic. Kenapa? Karena untuk urusan teknikal, fundamental, kita udah ada mentornya. Tapi kalau misalnya usulan psikologi, money management, itu harus teman-teman yang ngatur gitu. Iya, dan kita juga sama di dynamic juga apa ya, mentor tuh bukan Tuhan, kita juga sama manusia, kita juga sama menganalisa. Makanya di kita selalu ada yang namanya itu apa sih kalau misalnya masuk market? Batasan risiko betul, atau stop loss. betul. Tujuannya buat apa? Ketika kita menganalisa sekarang, misalkan kita berharap candle tuh naik, berdasarkan analisa viewpointnya itu harusnya naik. Kenapa turun? Kan banyak faktor juga gitu kan. Hasil kita kasih nih SL misal di 17.86 atau di berapa, kena SL, ya itu bukan aib ya, namanya bisnis kan ada untung dan rugi. Gak setiap hari tukang bakso itu mendapatkan keuntungannya sama konsisten, enggak. Kadang dia tinggi, kadang dia rendah, mungkin bahkan kadang galak. Iya gak sih? Nah itu juga yang harus kita lakukan. Ikhtiar ya Pak. Nah, yang harus kita lakukan adalah ikhtiarnya gitu. Bahan-bahan Oke, ada lagi apa nih? Jadi
time frame yang dipakai, time frame berapa ya Pak dari Mbak Enda? Oke, typical trading itu ada 3 jenis. Saya kasih tahu sekali lagi, di mana ada typical scalper, ada juga intraday, ada juga long term. Nah, kalau misalkan orang scalper, biasanya mereka tuh menggunakan time frame yang lebih kecil. Per menit berarti Ya, ya? per menit. Dari mulai M1 sampai M30 nih, kayak gini. Lihat ini misalnya M1. Ketika M1 berarti si candlestick ini tuh berjalan selama 1 menit 1 sekali. menit sekali. Sekarang misalkan udah mau 30 detik lagi nih, nanti dia bakalan ganti candle, close candle gitu. 1 menitnya itu bakalan kemana nih, naik apa turun tuh kan berganti. Nah kan kayak gini. Terus kalau misalkan ini berapa, berarti 5 menit sekali. Cuman kebanyakan kalau misalkan technical scalper ya, dia pakainya di N30 ke bawah gitu loh. Terus kalau intraday, time frame berapa? Intraday itu H4 sama H1. Kadang-kadang menggunakan daily-nya juga. Daily itu berarti satu hari ini kan. Oh, satu hari ini harga satu bakalan kemana nih hari ini, bisa dicek ini untuk promonya. Tapi untuk eksekusinya kita ada di H1. Nah long term pakainya apa? Weekly dan juga monthly. Bulanan ini biasanya tipikal orang yang di saham ya. Saham, kripto mereka pakainya ini. Nah kalau di Dimek apa maksudnya? Kita intraday, jadi per intraday. 1 jam sekali atau 1 jam sekali pakai time frame H1 sama H4. Betul, karena di kita tuh tipikalnya tuh per satu hari tuh clear posisi juga. Kalau misalkan nyangkut atau 1 hari 2 hari baru pasang hasil gitu. Jadi kita pakainya template 4 sama 1. Pak Arif Santo buka Oke. cabang lagi Mas di Batam. Siap. Ada ya Pak member kita dari Batam? Ada dari mana-mana, pokoknya tuh di berhenti sampai di Dimek pasti bakal membuka cabang di seluruh Indonesia. Doain aja semoga di Dimek makin berkembang, semoga edukasi kita juga makin lancar gitu kan. Karena sekali lagi visi misi di Dimek itu apa, menciptakan trader yang mandiri gitu kan, daripada apa ya, bukan sekedar profitnya aja, lebih ke gimana caranya trader di kita tuh bisa menciptakan profit sendiri gitu. Gitu. Pak Toha Oke. masih kendala dalam kesibukan, jadi saya di robot Pak. Betul. Nah ini saya tuh pengen ngobrol sama Pak Toha. Pak Toha, kan kita tuh di Bandung nih. Kira-kira kapan nih kita bisa ketemu, atau Pak Toha silaturahmi lah ke kita lah ya, ke kantor di Dimek biar kita ngobrol. Atau misalkan Pak Toha lagi ada waktu, kita ketemu deh di luar kayak gimana. Sama saya juga lebih pengen kalau di robot kayak gimana, sistemnya kayak gimana, terus WD-nya juga kayak gimana, plus minusnya kayak gimana gitu loh. Karena saya juga banyak tuh teman-teman yang trading di robot atau sama ada yang di robot ya, manual juga iya. Jadi sambil mungkin ya Pak. Jadi punya income keduanya. Betul, karena kan kalau misalkan berbicara bisnis itu kan kita semakin banyak bisnis kita ya, keuntungan kita pun bakal semakin besar asal kita bisa mengelolanya gitu loh. Jadi mau di robot bisa satu nih, mau manual juga satu, itu gak jadi masalah. Karena kalau misalkan ngomongin kesibukan nih, di manual juga kan kalau misalnya di Dimek itu sistemnya pasang set TP dan SL. Tujuannya apa? Karena member di kita juga sama ya, maksudnya bukan member yang pantengin chat atau kayak gimana orang-orang yang sibuk, makanya kita menggunakan TP dan SL. Jadi kita buat plannya gitu kan. Misal ambil setup itu baik, kita ambil setup file, baik limit gitu kan. Udah kayak gitu pasang TP, pasang SL udah selesai kayak gitu. Jadi gak usah tungguin, tetap melakukan aktivitas yang lainnya. Ih, tahunya udah mau TP guys. Insya Allah. Kayaknya, aduh. Minggu kemarin alhamdulillah juga tuh. Apa kata Pak Rizanto kerja berarti ya Pak Toha. salah benar. Kalau di Dimex bisa 1% per hari atau bisa dibicarakan ya Pak? Gimana? Kalau di Dimex bisa 1% per hari bisa dibicarakan. Kalau di Dimek bisa 1% per hari bisa dibicarakan. Iya bisa. Jadi gini loh, kalau misalkan keuntungan itu balik lagi ke sistem diri kitanya. Jadi karena risk reward dari di Dimek itu kan 1:1. Dalam artian kalau misalkan 5 poin ya SL juga kita 5 poin. Tapi di sini tuh kita berbicaranya akumulasi. Jangan dulu ini kata Sin. Sistemnya itu akumulasi Pak Toha. Jadi gini loh, misal akumulasi itu kita ambil akumulasi mingguan dan bulanan. Rata-rata akumulasi di kita tuh 5-20%. Trading kan per bulannya itu 20 hari. Otomatis kalau misalkan kita pasang 1% per hari, kita udah dapat 20% dong. Tapi pada kenyataannya kadang-kadang nih perharinya juga kita bisa melebihi dari 1% dari apa? Dari balance kita gitu loh Pak Toha. Yang terpenting, kadang kan kita Senin profit, Selasa kita rugi, Rabu kita rugi, Kamis kita profit. Nah itu baru kita nanti berbicara apa? Akumulasi bulanan biar bisa mencapai take profit yang kita inginkan gitu loh. Oke, ada lagi gak? Kenapa
Pak Tuhan. Enak deh Pak Toha, biar nanti kita ngobrol aja. Dari Pak Sugianto, ada pertanyaan cinta. Kalau bikin kenapa STP-nya hilang sendiri? Pertanyaannya, siapa yang menghilangkan SL dan TP yang sudah dipasang tadi? Oh itu udah lebih ke sistem. Kalau itu sistem dari MT4-nya Pak. Jadi bukan dihilangkan sama siapa-siapa, tapi lebih ke emang sistem dari MT4-nya. Kalau misalkan libur, ya udah tiba-tiba terus gitu. Jadi harus kita pasang lagi. Terus saya juga pas awal-awal sama kok gak tahu tiba-tiba kok hilang. Makanya dari situ kalau masuk ke Didimek nanti tim konsultannya bakalan memberikan tahu gitu kan. Oh ini harus dipasang lagi atau kayak gimana. Pak Risanto sudah TP Mas. Alhamdulillah dapat cuan berapa Mas Risyani, mantap Makan banget. siang berarti ya? Iya udah TP emang? Itu nggak lihat tuh Pak. Belum guys, aku mah belum cut profit kayaknya. Waduh ya Allah, Masya Allah. Selamat datang Mas John. Nih teman-teman kalau misalkan mau cut profit sekarang boleh di cut profit. Kalau misalkan pengen ini enaknya trading manual itu nih saya bisa kasih contoh nih. Enaknya trading manual di mana kita bisa nge-cut profit apa yang kita inginkan gitu. Misalnya kita pengen profit nih 1 juta ya udah tinggal di-cut aja gitu kan. Gitu. Kalau misalnya manual ya, kalau di robot kan itu harus otomatis. Tuh. By the way di sini ada Pak Eko. Pak Eko coba. Nggak ada kayak. Enggak ada ya, udah Pak Eko kayaknya dia masuk. Ini ada Mas John juga Pak, beliau masih di Korea ya Mas ya? Atau masih di Jepang ya? Lupa sih. Mas John tuh membernya dari Calon Liat, sih. member. Oke. Tunggu di Indonesianya ya Mas. Dari ya? mana? Korea? Iya, kalau salah. Gak usah khawatir loh, teman saya itu dia kerja di Jepang sama di Taiwan. Dan teman saya juga sama-sama trading dan bisa melakukan trading. Cuman minusnya gini doang, karena kan Indonesia sama itu Iya, Pak, ya. perbedaan waktu kan. Jadi mereka tuh masuk marketnya tuh ketika malam aja. Malam aja. Ketika Open America gitu, ketika Iya. Open America mereka baru masuk. Dan ya sebagai konsultan ya saya juga standby gitu. Mereka nanya kayak gimana gitu. Jadi kalau misalkan ngomongin jarak, ngomongin di luar negeri itu gak jadi masalah untuk Iya. seorang trader. Betul. Karena kan trading bisa 24 jam aja sih. Betul. Gitu loh. Jadi buat Mas John, meskipun dari Korea, kalau misalnya pengen trading bareng di Dimek, ya welcome aja. Gak usah nunggu balik ke Indonesia. Iya. Udah buat akun belum? Belum sih. Nah, Belum ya? Mas John nanti tinggal diarahin sama dia untuk pembuatan akunnya, terus nanti bakal masuk ke grup. Terus kalau misalkan pengen signal pribadi, bisa chat langsung mentornya, enak banget. Berarti dalam arti kalau signal pribadi itu apa? Dalam artian ya antara kerugiannya harus ditanggung sama kita sendiri gitu loh. Karena kenapa sih perlu signal pribadi ya? Karena perbedaan waktu itu, Iya. gitu loh maksudnya itu. Oh member saya juga yang di Taiwan sama yang di Banyak Jepang. banget ya Pak ya? di luar Banyak. negeri. Saya di Taiwan ada 2 orang, di Jepang ada 2 orang juga. Member saya 4 orang itu. Dan ya alhamdulillah sih mereka meskipun jarang masuk market, Iya. akumulasi mereka tetap profit gitu loh. Ini ada Mas Jonathan juga, selamat datang Mas ya. Siapa Mas Terima kasih selamat bergabung. Yang biasa itu, yang suka belajar transaksi. Mas Pak, ya? Yonatan Iya. yang kata dia. Oke Mas Yonatan, salam kenal. Saya Religi. Mas Yonatan gimana udah trader? Belum sih. Belum, Step masih by step awal, ya, Mas? step by step. Tapi udah cara transaksi udah bisa. Udah bisa. Nih teman-teman, saya mau ngasih tahu nih ke teman-teman untuk memulai bisnis trading di Didimek tuh kayak gimana. Pertama teman-teman, satu otomatis modal. Iya gak sih? Gak ada bisnis tanpa modal, iya gak? Itu pertama. Yang kedua, harus bisa cara transaksi. Minimal aja ya Pak ya? Minimal itu, kenapa harus bisa cara transaksi klik buy, klik sell, pasang TP, pasang SL gitu kan? Karena kalau misalkan nanti ada signal di kita tuh tinggal di follow aja, gitu loh maksud aku tuh. Tinggal di follow karena apa? Karena untuk analisa teknikalnya kita udah ada, gitu teman-teman. Enak banget. Alhamdulillah ya Allah. Itu nanti fotoin. Kalau misalkan Bapak Ibu yang masih jaraknya deket di Bandung, bisa langsung main aja ke Bandung ya Pak, ke kantor. Betul. Itu biasanya setiap jam 4 sore juga ada workshop. Dan setiap pada maghrib jam 18.30 kita ada live trading. Jadi buat Bapak Oke. Ibu semuanya bisa live trade, kita bisa edukasi sambil cuan bersama ya Pak ya. Betul. Dan alhamdulillah buat Bapak Ibu semuanya yang di luar sana yang ikut signal baik sapu, Yes. hari ini alhamdulillah dan TP. Profit. Nah ini bisa kita contohkan trading itu sangat simple, Iya serius. betul, tapi jangan lupa tetap bersyukur ya Tetap Pak. bersyukur. Teman-teman, Cung, siapa di sini yang profitnya bisa ngelebihin 1 jutaan, ada gak? Di sini akun Zen. Oke, gak apa-apa. Yang terpenting kan tetap profit, Mas Risyan, gak apa-apa. Pak, depo minimalnya kok gede banget sih? Berapa coba depo minimal di Dimek? Mbak Endah atau Pak Endah? Mbak lah ya. Mbak Indah. Mbak Endah, berapa coba depo minimal di Dimek? Ini kita coba berbicara untuk deposit ya. Soalnya gini teman-teman, kalau misalkan dianalogikan, Mbak Lia punya kedai kopi, misal dengan kapasitas mejanya tuh kamu tuh misal cuma 10 meja. Tuh. Dan aku punya kedai kopi juga, tapi kapasitas meja aku tuh di 50 meja, misal.
meja kamu sama-sama penuh, meja aku juga sama-sama penuh. Menurut kamu, bakalan lebih cuan siapa, kamu atau aku? Secara profitnya. Bapak Kenapa? lebih banyak. Betul. Terus kalau secara modal, lebih banyak siapa modalnya, kamu atau aku? Kamu juga. Ya, itu jawabannya teman-teman. Jadi, kalau di trading forex itu gitu kan, semakin kita besar modal pertama, maka keuntungan yang kita dapatin bakal semakin besar. Itu pertama. Yang kedua, untuk ketahanan akun, kalau misalkan kita ketarik gitu kan, maksudnya ketarik itu namanya plotting, kita salah bisa, kita masih tetap bisa aman. Beda dengan akunnya yang kecil. Jadi kalau misalkan akunnya yang kecil itu, misalkan deposit 20 juta, terus ketarik pakai satu lot misalnya ya, terus ketarik nyampe 10 koin atau 20 koin, itu kan benar-benar bahaya banget. Nah kayak gitu teman-teman tujuannya. Jadi kalau misalnya ngomongin trading mah, balance tuh balik lagi ke teman-teman, karena yang punya money management teman-teman, yang punya rasa sifat bersyukur juga teman-teman, yang punya sifat MM juga teman-teman. Nah itu 5 sudah foto ya. Nah gitu teman-teman. Jadi udah don't TP ya? Alhamdulillah ya Allah. Jadi kalau yang sekiranya belum don't TP juga boleh di cut profit untuk XAUUSD-nya. Amankan dulu ya Pak ya. Amankan dulu aja nih. Kita kasih contoh ya, kita cut profit untuk XAUUSD. Mbak Sofi profit berapa nih? XAUUSD 124 profit atau senilai 1.240.000. Cuman ngobrol gini doang gitu kan sama Balia, alhamdulillah 1 juta. Ya itu tadi lah, makanya kalau misalnya ngomong ilmu trading mahal, menurut saya ya bener mahal banget. Kalau misalnya teman-teman tahu nih ya, di luar dari Didimek gitu kan, teman-teman pengen belajar trading, di sana tuh berbayar. Berbayar memang Pak. 1 bulan tuh kalau nggak salah nih ya, kalau kalian pernah dengar info 4 kali pertemuan tuh udah bisa mencapai 20 jutaan. Itu belum modal. Ingat, itu masih kursus. Sama lah ya, kayak kita kursus bahasa Inggris, misal kursus kimia atau apa, itu kan les ya, itu berbayar. Ya sama ilmu trading juga, ilmu kimia, ilmu bahasa Inggris itu kursus untuk kita bisa mendapatkan pekerjaan atau apa gitu kan. Ilmu trading kursus untuk apa? Untuk kita bisa menciptakan passive income kita. Nah kalau di Didimek hal itu nggak diadakan, maksudnya hal itu benar-benar digratiskan teman-teman kalau mau belajar. Yang terpenting ada niat di kitanya aja mau belajar atau enggak. Jadi alhamdulillah ya untuk simpelnya kita profit ya, panen nih di webinar. Oke, ada yang mau ditanyain lagi guys? Ada ini main akun sen pak, modal 150.000 katanya. Oke, gak masalah, apapun juga dimulainya dari yang terkecil dulu, jangan langsung besar gitu. Kayaknya terpenting tadi itu tahu ilmunya atau kayak gimana. Teman saya mau masuk katanya ACC. Iya, sudah. Oh iya, ini Mas Yusran. Tar, tunggu dulu. Mas Yusron udah aktif belum nih? Mana Mas Yusron? Halo, kalau udah aktif bilang hadir Mas Yusron. Ini kenalannya dari Mbak Vira. Mbak Vira ya? Kebetulan tadi nelpon. Ini bisa cerita-cerita sedikit. Oh, selamat datang Pak. Mana Mas Yusronnya udah aktif belum Mas Yusron? Selamat siang. Udah kayaknya nih Pak. Udah ya? Udah aktif ya dia? Oke, kebetulan beliau juga sama-sama seorang trader nih, cuman beliau belum masuk ke masih on proses untuk masuk ke Didimek. Rencana beliau di minggu ini bakal masuk ke Didimek dan baru tadi udah mau pembukaan akun. Masih serontok gitu kan, semoga diperlancar aja. Kedepannya juga dibantu sama Mbak Vira ya. Betul gitu. By the way dia ini udah aktif belum? Di sini udah masuk sih Pak. Coba kalau udah aktif Mas Yusron bilang hadir aja gitu ya. Kayak gitu. Hadir Kak. By the way tadi kita udah profit Mas, kita udah ada buy XAUUSD ya, udah pada di-cut juga. Ini nih, aku sih, nah untuk Pak Toha nanti kalau misalkan ada waktu senggang kita boleh ketemu deh, kalau enggak main aja. Udah ngopi, main aja di kantor, biar menambah wawasan. Karena gini loh, kalau untuk memulai bisnis trading itu misalkan dia seorang trader nih, saya juga seorang trader. Di sini tuh kita tuh nggak saingan, ya kan? Maksudnya nggak saling sikut atau kayak gimana. Justru di sini tuh kita rundingan, sharing, betul. Gimana caranya agar kita mendapatkan profit ya? Nah itu enaknya trading tuh. Beda kalau misalkan bisnis yang lain ya, kalau ada sifat-sifat yang jelek atau kayak gimana gitu. Udah masuk gak? Mas Yusron? Iya Mas Yusron, selamat siang. Udah hadir kalau misalnya udah kedengeran. Nah, siang. Tadi udah pembuatan akun soalnya di sini. Tinggal mau masukin, tinggal nyairin uangnya di broker TTP gitu loh. Karena nih, kenapa kita mau mulai ngebahas tema ini nih? Apa sih tema tuh? Memilih broker yang tepat. Maaf ya, ini maaf banget, maksudnya di luar dari apapun itu gitu, kita gak bakal sebut brokernya. Ada di mana si brokernya itu susah untuk di WD. Maksud di WD itu apa? Susah untuk penarikan dana. Nanti betul, padahal itu tuh logika kecil. Kamu masuk nih, uang kamu masuk, itu kan uang kamu, tapi kamu mau ambil, tapi sama si perusahaannya tuh dipersulit.
kan gak lucu. Mengganggu lah. Mengganggu proses Iya kita lah, gitu ya. betul banget. Bayangkan kalau misalkan uang itu benar-benar kita butuhkan gitu kan, untuk apa? Tapi ini benar-benar dipersulit. Nah, jangan nyampe ketemu broker yang seperti itu gitu loh. Karena balik lagi penarikan itu sangat penting. Percuma kita profit banyak kalau nggak bisa kita nikmatin gitu loh. Kalau di sini berapa lama ini? 5-10 menit udah masuk ke rekening. Betul Dan itu pun sekali. kita tanpa harus confirm ke broker, Nggak ada. tanpa harus confirm ke siapapun yang ada di Dimex. Pokoknya Bapak Ibu bisa langsung buka di websitenya ya Pak ya, websitenya di Dimex. Jadi kalau misalkan mau WD ya boleh langsung tulis jumlah nominal yang Bapak Ibu mau withdrawkan gitu. Betul banget. Jadi gak harus teman-teman bawa browser atau apa gitu kan minta tanda tangan ke si broker. Kita tinggal masuk aja ke website di Dimex, masuk email, masuk passwordnya, klik penarikan dana mau berapapun, mau berapa dolar pun, mau kisaran 1 M atau berapa langsung Bisa. keluar 5-10 menit. Alhamdulillahnya tuh gitu. Itu sih yang terpenting teman-teman di sini. Mudah-mudahan Mas Yusron juga nih akunnya cepat bisa ditarik. Iya, bisa Kita doakan guys. Kita doakan bareng-bareng guys. Semoga yang menjadi kendala ya Pak ya. Ya, betul Semoga banget. dilancarkan. Amin, amin. Akunnya juga semoga gitu ya. Betul banget. Iya betul, siap. Mungkin Mas Yusron nggak tahu. Oke, ini saya yang namanya Religi Mas yang tadi nelfon pagi-pagi. Salam kenal ya. Iya. Ya, salam kenal. Bu. Lu emang bisa ya. Maksudnya 150. Oh enggak. Gini, kalau misalkan untuk trading kan ada jenis-jenis trading nih. Ada jenis-jenisnya. Ada akun standar, akun pro, akun sen. Nah, yang dimaksud dengan Mas Risanto itu tuh adalah akun sen atau bisa disebut akun real tapi dijadikan akun latihan. Nah, 150.000 bisa. Cuman untuk di broker di Dimex kita tuh maksudnya ke standar account. Kita pakai price atau banding 100 juga gitu loh. Itu siapa nih, Sa? Nggak bisa. Halo Banza. Gitu ya. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan lagi? Profit udah, penjelasan tentang pentingnya trading juga udah gitu kan. Tinggal diskusi aja sekiranya mau ditanyakan. Teknikalnya juga udah, ngebahas dikit-dikit gitu. Ini kita udah pasang Fibonacci ya di sini tuh. Fibonacci retracement teman-teman. Tuh, udah ada pivot point juga. Oke. Coba kita lihat mata uang yang lain guys. GJ. Nah, mungkin ada yang plottingan GJ ya di sini. GJ, kalau misalkan untuk secara tren ini udah kelihatan GJ itu adalah trend up gitu. Cuman sekarang dia udah ada di fase resistennya banget teman-teman. Kita tandai fase resisten untuk GBPJP itu di mana nih? Di sini. Dan di sini udah ada panah juga di mana GJ itu harus untuk melakukan penurunan karena dia udah jenuh banget teman-teman. Turun siapa ya? Iya, harusnya turun. Nah, pokoknya maksimal untuk GBPJPY itu teman-teman tinggal tandai aja harganya. Ini teman-teman di 157.700 ini. Oke, di sini. Tapi kalau misalkan dia dari sini juga udah turun ya, udah penurunannya kemana? Disebut dengan SBR atau support become resistant. Arbitrage SBR. Nah, di sini nih teman-teman. Nah, ini udah ada penandanya sih ini. Nih, di sini nih. Ini tuh penurunan jauhnya ke sini. Gitu. Jadi turun sell dan buy itu sebenarnya gak ada masalah kalau di trading itu. Yang terpenting apa tadi kita tahu setupnya, kita tahu TP-nya di mana, kita tahu hasilnya di mana. Tuh ada hasilnya tuh. Alasan. Oke, apa nih? Alasan apa yang tadi Mas? Tadi kita udah bilang berdasarkan pivot point kan di karena dia tidak berhasil menembus pivotnya. Ini kan pivot nih, Mas Risan. Ini di pivotnya itu ada di 1792 untuk hari ini. Nah di sini karena dia nggak berhasil menembus dan dia udah udah 2 kali nih nge-breakout, ya udah gak ada salahnya kita langsung ambil buy. Terus dan alhamdulillah nyatanya benar profit, ditambah jam 2 baru 1 adalah pembukaan Open London, jadi lagi rame-ramenya gitu loh. Oke, ada yang nih apa katanya? Kan saya Hamidan, adanya GoPur. Saya tadi telat masuk, nanti Oh. bisa dijelaskan lagi nggak apa yang dibahas dari awal? Siap, boleh Mas Hamidan, ini adanya GoPur itu teman saya. Di chat aja ini ke nomor saya, tulis. Buat teman-teman juga yang sekiranya mau belajar gitu kan, untuk ngebahas tentang analisa ataupun trading ataupun broker, bisa konfirmasi ke nomor kita. Ini dulu apa ya?
Nah, bisa konfirmasi ke nomor kita biar nanti kita saling ya di sini. Siap nanti aja ya. Kita bahas aja nanti di WA bareng saya Mas Hamidan. Oke. Masukin By ya. the way tadi kita udah profit juga. Ini masih kategori awam banget kan. Berarti harus step by step ya Iya, gimana betul. sih cara memulai bisnis trading yang baik itu. Karena untuk ngomongin bisnis trading itu nggak sembarangan ya sekali lagi. Gampang nggak? Gampang banget kalau mulai tradingnya mah gitu kan. Cuma untuk membuat kita profit konsisten itu perlu yang namanya tuh ilmu. Nah, untuk mendapatkan ilmu dari mana? Jawabannya ada di Didimek. Kenapa? Karena kita adalah pusat edukasi trading forex. Step by step. Step by stepnya. Oke teman-teman, sekali lagi thank you. Gak ada yang mau ditanyain? Kasih sinyal lagi, Wah, jadi wah. kecanduan. Kecanduan nih, Mas. Ini. Kalau yang pengen signal, tinggal masuk aja jadi member kita gitu kan. Di edukasi center, satu hari itu paling sedikit tuh 3 signal teman-teman yang keluar. Ada private message only juga yang tiap harinya selalu ada signal. Jadi kalau misalkan ngomongin signal tuh gampang. Signal tuh tinggal menciptakan apalagi udah jadi bagian member di Dimek. Gak bakal yang namanya itu kehilangan apa? Kehilangan signal atau kayak gimana karena kita banyak banget gitu loh. Oke, ada lagi. Kasih sinyal lagi. Oke, nanti kita bahas lah untuk selanjutnya. Jadi teman-teman, sekali lagi untuk Mas Yusron juga, terima kasih udah mau hadir di webinar kita hari ini. Terus untuk Mas Toha, Pak Toha juga ya, terima kasih udah hadir. Pokoknya minggu ini kita kita acarakan deh, kita ketemu. Itu bisa dicat di nomor kontak saya atau langsung aja ke konsultan yang lain ya Mas Andi. Kita ketemu di luar, kita ngobrol kayak gitu loh. Biar bisa kerja sama. Siap Mas Rizan, ditunggu pengumpulan dananya. WD Didimix 5-10 menit udah masuk ke rekening, Mbak. betul sekali 5-10 menit. Dan yang paling penting nggak dipersulit gitu ya, Pak ya. betul. Mbaknya langsung bisa akses di website Didimex nanti kalau misalkan udah ada akun. Betul sekali. Jadi kali lagi 5-10 menit aja teman-teman. Oke, untuk signalnya nanti saya bakal keluarin lagi di webinar selanjutnya. Jam 4 ada workshop, ada jam 4 hari Rabu juga ada podcast kayak gitu. Ya, terus kalau misalnya pengen belajar bisa buka aja di YouTube kita di Didimek Official. Di sini suka ada link diary materi di setiap harinya teman-teman. Oke, sekali lagi terima kasih. Terima kasih. Boleh Mbak Cinta langsung aja ke kantor ya, Pak. Oh, iya. Dan pada maghrib juga kita ada live trading. Boleh. Beliau lagi ada di Bandung. Oh gitu, boleh Bu Cinta. Sok datang aja. Welcome banget kita malah. Iya. Udah jadi member ya Bu Cinta tuh? Udah. Oke, yang belum jadi member juga boleh lah. Maksudnya boleh siapapun untuk Siapapun belajar yang kayak terbuka gitu. untuk umum, Bapak Ibu semuanya. Kayak gitu. Sekali lagi karena udah cuan, udah pada megang uang 1 jutaan kan. Alhamdulillah. Begitulah, trading itu sangat simpel sekali guys. Alhamdulillah ya. Sekali lagi terima kasih Terima kasih atas teman-teman. waktunya semuanya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur ya Pak ya. Oh, Apapun yang kita bersyukur. dapatkan hari ini, semoga apapun yang kita sharingkan hari ini Betul. bermanfaat Semoga bisa. untuk kita semua ya. Ya, amin. Ingat jangan lupa psikologi trading sama money Iya, management. money Ketika kita rugi, bukan berarti kita harus masuk market betul. dengan sembarangan, dengan iming-iming pengen balas dendam ke market. Itu adalah Tenang dulu sesuatu ya, Pak, ya. yang salah. Kalau kita rugi apa syukurin, ini adalah bagian dari bisnis. Gak siap dengan menerima kerugian, jangan masuk bisnis. Udah selesai itu jawabannya. Karena balik lagi masalah itu apa yang anggap kau masalah. Asik. Ini udah mau selesai guys. Siapa ini? Kang Ecin. Udah mau selesai juga. Halo Ecin. Kang, Assalamualaikum. Aduh, Kang Ecin nih. Semoga diberikan kesehatan terus Kang. Telat Kang udah Bener, ya. profit tadi. Oh iya, siap Kang Ecin, selamat siang. Padahal kita udah mulai dari jam 2 tadi, kita udah pada profit juga Kang Ecin. Nanti deh masuk lagi di webinar selanjutnya. Insya Allah minggu depan ketemu lagi sama saya juga. Kang sehat selalu Kang, semoga diberikan kelancaran rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, gak ada pertanyaan lagi, selesai kan? Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mah bisa di chat di WA. Bisa pribadi ya, Pak, ya. Oke gitu. Yang tadi udah kita kirim ya. Betul. Udah difotoin signalnya? Oke, mantap. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih Saya semuanya. Reli Zepa. Saya Lia NL. Pokoknya jangan lupa tersenyum akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah gitu. Udah belum tadi kan ini udah difotoin. Ini guys, buat jadi aja lain. Apa ya kamu? Masih angin. Halus aja.